Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizah Amelia dari kelas B akan sedikit menjelaskan ruang lingkup muamalah mengenai ilmu dan teknik, juga ilmu dan ekonomi. Yang pertama, menjelaskan tentang ilmu dan teknik Islam. Mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau iptek berbeda dengan pandangan dunia barat yang melandasi pengembangan ipteknya untuk kepentingan material. Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah. Selain itu, iptek juga sebagai pengabdian muslim kepada Allah atau spiritual dan mengembangkan amanat khalifatullah atau wakil Allah di muka bumi untuk berhikmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjadi landasan iptek antara lain Quran Surah Ar-Rum ayat 22, Quran Surah Al-An'am ayat 97, dan Quran Surat Yunus ayat 5. Ayat-ayat itu secara jelas menggambarkan fenomena alam yang selalu dihadapi dan mengiringi perjalanan hidup umat manusia untuk dipahami, diteliti, sehingga lahirlah pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, seperti disyaratkan dalam ayat-ayat di atas, yang mengetahui hakikat alam ini hanyalah orang-orang yang mengetahui, yakni mereka yang intens bergerak untuk mencari prioritasnya yang tinggi dengan maksimalkan kerja pikiran. Menengok sejarah peradaban Islam zaman dahulu, kita menemukan para ilmuwan muslim yang mengembangkan iptek. Tokoh-tokoh semisal Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, Abu ar-Rayhan Muhammad bin Ahmad al-Burni, Hayyan al-Kufi as-Sufi, ad-Dinawari, dan Muhammad al-Fazari merupakan beberapa di antara ilmuwan Islam yang sangat jenius saat itu. Mereka membaca Al-Quran, menciptakan karya, teori, dan penemuan baru yang luar biasa. Jadi Islam tidak anti-iptek tetapi mendorong perkembangannya. Yang kedua, menjelaskan tentang ilmu dan ekonomi. Rasulullah menjalankan perekonomian dengan prinsip keadilan dan kesetaraan agar terjadi redistribusi aset ekonomi di antara sesama warga secara proporsional. Ekonomi adalah bagian dari ajaran Islam, penerapannya pun harus sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Segala aktivitas perekonomian, baik sumber, pengolahan, distribusi, bahkan manajemen dan etika pengelola adalah suatu kesatuan dari ekonomi Islam. Ekonomi bukanlah suatu hal yang terpisah dari Islam sebagaimana sistem perekonomian. Integrasi ekonomi dalam Islam, kapitalis dan sosialis yang memisahkan antara agama dan sistem perekonomian. Sistem ini mengibaratkan antara ekonomi dan agama seperti minyak dan air, suatu hal yang tidak mungkin dapat bersatu. Islam menantang eksploitasi pemilik modal terhadap buruh yang miskin, melarang penumpukan kekayaan, sebagaimana hal ini sering terjadi pada sistem ekonomi liberal dan sosialis. Seorang muslim terikat kepada sebuah aturan yang harus ditaati, sebagaimana dasar dari Islam itu sendiri, aslama, yang berarti berserah diri. Berserah diri dalam hal ini adalah tunduk dan patuh terhadap ajaran Islam. Islam merupakan agama yang paripurna, tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, juga mengatur bagaimana interaksi antara sesama manusia. Al-Quran sendiri sebagai petunjuk dan sumber referensi utama umat Islam yang menjelaskan bahwa seorang muslim harus mengaplikasikan Islam secara hafal. Maka dengan adanya dalil tersebut secara jelas membantah pertanyaan maupun teori yang memisahkan antara agama dan ekonomi, karena ekonomi adalah suatu integrasi dari Islam itu sendiri. Baiklah, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya mengenai ruang lingkup muamalah. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, atau ada yang kurang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.